Shalom, hari ini kita ada di dalam secercah cahaya dengan judul Perlombaan Sejati. Dari 1 Timotius 6 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Sebuah lomba atau pertandingan biasanya diselenggarakan dengan maksud mencari bibit-bibit unggul dalam bidang tertentu, sehingga didapatkan orang-orang yang mempunyai bakat atau talenta istimewa tertentu. Namun, untuk bisa dianggap unggul melalui sebuah perlombaan, kita tidak menutup mata adanya suap yang dilakukan oleh peserta lomba maupun makelar lomba, sehingga menciptakan artis-artis gadungan atau pemenang bayaran. Hal itu adalah efek dari judi, yaitu orang-orang yang berlomba bisa disuap oleh makelar lomba, sehingga ada kelompok tertentu yang menjadi pemenang gadungan, dan hancurnya nilai sportivitas serta menciptakan popularitas dalam kepalsuan. Suatu saat ketika saya mengikuti sebuah workshop untuk guru yang akan mengampu mata pelajaran budi pekerti, ada seorang guru dari sekolah favorit berkata kepada saya, "Dek, ngajar di sekolah saya saja." Hal itu dikatakannya ketika dia melihat keterlibatan aktif saya di acara itu. Selain juga ketika ada semacam outbound, saya juga menciptakan yel-yel kelompok yang unik. Lalu saya menjawab dengan tersenyum dan berkata kepadanya, "Terima kasih." Saya ingat janji saya pada Tuhan ketika Tuhan izinkan saya mengajar di SMP Kristen 5 Surakarta. Salah satunya akan membawa anak-anak lebih dekat mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Meskipun mereka dari latar belakang dengan ekonomi dan status sosial orang tua menengah ke bawah, dengan banyak permasalahan keluarga yang kurang peduli dengan pendidikan. Saya tahu pekerjaan saya ini sebagai pendidik bukanlah sekedar mencari uang atau pencarian nama, jati diri, apalagi popularitas. Tantangan dan hambatan ada di depan mata. Doa saya kiranya Tuhan menguatkan saya serta senantiasa memampukan menghadapi semua. Saya tidak serta-merta tergiur dengan tawaran mengajar di sekolah favorit ataupun jabatan serta gaji yang didapat. Belajar juga dari semua perjalanan pelayanan para rasul, yang tentu tidak ada yang ringan. Rasul Paulus dengan perjalanan pelayanan misi hingga ketiga kalinya yang tidak mudah, bahkan penuh tantangan. Di dalam perlombaan hidupnya, bukan berlomba untuk menuju keunggulan. Oleh karena itu, Rasul Paulus menganggap semua keunggulannya sebagai orang Yahudi, Farisi, itu hanya sebagai sampah belaka di hadapan Kristus. Tertulis dalam Filipi 3 ayat yang kelima. Rasul Paulus mengajarkan setiap kita, pengikut Kristus, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan yang timbul dari hati dan motivasi yang benar. Di dalam Filipi 4 ayat yang kelima, dituliskan Rasul Paulus, "Hendaklah kebaikan hatimu
diketahui semua orang. Firman Tuhan di atas dan kisah pengalaman hidup itu mengingatkan juga kepada kita, seperti cahaya kata kita hari ini. Berlombalah untuk mewujudkan kebaikan dan bukan keunggulan. Karena keunggulan hanya menang semu, tetapi kebaikan akan menang abadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.